Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan dari penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, demikian pula At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Ka'b bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidinihi." Terakhir penjelasan al-muallif Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala adalah menjelaskan tentang penyebutan contoh-contoh penyakit dari ambisi terhadap kedudukan dan kekuasaan. Salah satunya yang menimpa orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Dan penyakit tersebut tidak main-main. Bahkan itu bisa menjerumuskan dia ke dalam perkara kesyirikan, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan uluhiyah dan ubudiyah, uluhiyah dan ar-rububiyah. Yaitu ketika seorang alim, seorang yang dikatakan dia berilmu, dia cinta akan kedudukan, dia ambisi terhadap kekuasaan. Kemudian dengan ambisinya tersebut membawa dirinya untuk berbuat zalim kepada manusia, merasa dirinya tinggi, sombong, memiliki kedudukan yang lebih daripada manusia yang lain, merasa dirinya dibutuhkan oleh manusia. Bahkan kata al-muallif, terkadang sampai pada tingkatan melakukan atau sengaja melakukan sebab-sebab perbuatan-perbuatan sehingga manusia itu memuji dirinya, merasa butuh dengannya, ya, menggantungkan diri mereka kepadanya. Kata al-muallif, yang seperti ini adalah kezaliman. Bahkan ini kepada kesyirikan lebih dekat. Kesombongan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihi ma'adzabtuh. Kesombongan itu adalah ridaku, keagungan itu adalah izarku. Barang siapa yang berusaha untuk menandingi aku dalam dua permasalahan ini, aku akan mengazabnya. Ya. Seorang yang berilmu, dia sombong, menganggap dirinya tinggi di atas orang lain. Bahkan dia melakukan sebab-sebab supaya orang lain itu butuh kepadanya, bergantung kepadanya. Nah, maka ini telah dikatakan dia telah menandingi Allah dalam permasalahan al-kibriya, dalam permasalahan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama ar-rabbaniyun al-muhibbuna lillah, orang-orang yang berilmu,
yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat menghindari perkara-perkara seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian beliau akan menyebutkan beberapa contohnya, beberapa contoh perbuatan para ulama. Kita baca. Berkata beliau, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, melanjutkan, wa kana ba'dul mutaqaddimin qadiyan fara'a fi manamihi kana qailan yaqulu lahu anta qadin wallahu qadin fastayqadha munza'ijan wa kharaja 'anil qada'i wa tarakahu. Dikisahkan dari sebagian al-mutaqaddimin, para ulama zaman dahulu, adalah seorang alim yang dia itu sekaligus qadhi, menjabat kedudukan sebagai hakim, ahli fatwa. Dia melihat di dalam mimpinya ketika tidur ada seseorang yang datang kepadanya berkata, wahai engkau ini adalah seorang qadhi dan Allah juga qadhi. Engkau hakim dan Allah juga hakim. Allah hakim, yakni ilaihil hukmu. Kepada Allah lah dikembalikan segala hukum. Allah yang menentukan peraturan-peraturan, perintah dan larangan syariat. Allah itu hakim, Allah qadhi maksudnya. Fastayqadha munza'ijan, kemudian dia tersentak bangun dengan mimpinya tersebut. Kharaja 'anil qada wa tarakahu, dia keluar dan dia meninggalkan jabatan dan pekerjaannya sebagai qadhi. Maksudnya, syahidnya dari kisah ini yang beliau sebutkan, ini loh contoh di antara para ulama al-mutaqaddimin, para ulama pendahulu kita, bagaimana sikap wara' mereka, sikap kehati-hatian mereka. Ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, walaupun ini di dalam mimpi, kamu qadhi dan Allah juga qadhi, artinya hati-hati, kamu bisa menandingi Allah dalam permasalahan ini. Kamu bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Nah, kemudian dia terbangun, kaget, tersentak, tersadar. Ini suatu perkara yang bahaya. Jangan sampai saya terjatuh ke dalam suatu perbuatan menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam haknya. Kemudian dia keluar dan meninggalkan pekerjaannya tersebut. Nah, walaupun sebenarnya pada hakikatnya yang perlu kita ketahui adalah benar Allah memiliki sifat dan manusia pun memiliki sifat. Tapi yang harus kita ketahui, sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Apabila dinisbatkan kepada Allah suatu sifat, maka sifat itu tidak ada celaknya, sempurna, tidak ada kelemahannya. Berbeda dengan manusia, terkadang ada qadar mushtarak, ada satu kadar yang itu memiliki kesamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu sifat. Mungkin dari sisi penamaannya saja, tapi secara hakikatnya itu sangat berbeda. Misal contoh seperti Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmah, Allah Rahim. Manusia pun ada yang Rahim, ya kan? Pengasih. Nah, Allah itu memiliki sifat karam, Allah Karim. Manusia pun ada yang Karim. Iya, ada yang dermawan, suka berbagi, suka memberi.
Ini sifat yang memiliki qadar mustarak, ada persamaan dari sisi penamaan. Adapun dari sisi kaifiat dan hakikatnya itu berbeda. Sifat mulianya Allah jauh berbeda dengan sifat mulia makhluk. Iya, betul. Sama-sama punya sifat mulia. Kasih sayang Allah itu berbeda dengan kasih sayang makhluk. Walaupun sama-sama memiliki sifat kasih sayang. Ya. Dan tidaklah kita katakan ketika misalnya seseorang di dalam mimpinya, ya, dia karim, memang dia orang yang dermawan terkenal, dia suka berbagi, dia suka menolong, dia suka memberi. Tiba-tiba ketika dia mimpi datang seseorang berkata kepadanya, anta karim, wallahu karim. Kamu karim, Allah juga karim. Kemudian dia bangun tersadarkan dan meninggalkan sifat karom, meninggalkan sifat kedermawanan. Apakah bisa seperti itu? Tidak, ya kan? Nah, tapi ini permisalan, ini contoh. Beliau menyebutkan di sini mimbabil misal. Ini loh contoh sifat para ulama terdahulu. Bagaimana sifat wara', hati-hati mereka dalam permasalahan kesyirikan. Ya. Beliau melanjutkan, qala wa kana ta'ifatun minal qudah al-wari'in yamna'una an-nas an yad'uahum biqadil qudah. Contoh lagi permisalan beliau menyebutkan, ada sebagian kelompok dari kalangan al-qudah. Al-qudah itu jamak dari qadhi, para hakim yang mereka memiliki sifat wara', mereka sifat hati-hati. Mereka ini mencegah dan melarang manusia untuk menjuluki mereka dengan qadhi al-qudah, hakimul hukam, hakimnya para hakim. Penggunaan istilah ini qadhil qudah, hakimul hukam, ini ada ya. Dahulu memang pernah. Dahulu ini pernah digunakan di beberapa negeri ya. Apabila di sana ada di satu negeri misalnya ada beberapa daerah, masing-masing daerah itu memiliki qadhi ya, ahli fatwanya. Jadi kalau ada permasalahan di daerah tersebut, rujuknya kembalinya kepada qadhi tersebut. Kemudian di satu negeri terdapat banyak beberapa qadhi al-qudah. Nah, dari beberapa qadhi tersebut ditunjuklah satu orang yang paling memiliki kemampuan lebih di antara yang lainnya. Kemudian dia dijuluki sebagai qadhi al-qudah. Ya. Misalnya penyebutan qadhi qudatud diyaril al-misriyah misalnya. Ini hakimnya para hakim negeri Mesir. Qadhi qudah diyar al-Iskandariyah. Ini hakimnya para hakim dari negeri Iskandariyah. Al-muhim, istilah itu ada dan digunakan dahulu. Ya. Qadhi al-qudah, hakimnya para hakim. Jadi ketika para hakim ini terjadi perselisihan dalam menangani suatu permasalahan, ya, hakim A memutuskan permasalahan itu ini begini, hukumnya ini. Ada hakim B memutuskan tidak, berbeda. Itu permasalahan ini hukumnya demikian. Hakim yang lain berbeda lagi hukumnya. Ketika mereka berselisih, permasalahan mereka dihadapkan kepada qadhi al-qudah, hakimnya para hakim istilahnya. Ya. Nah, istilah seperti ini para ulama itu membenci, nggak boleh menggunakan istilah seperti ini. Ya. Beliau mengatakan di sini, qala fa inna hadzal isma yushbihu malikal muluk alladzi dhamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tasmiyata bihi wa qala la malika illallah. Nama seperti ini qadhi al-qudah, hakimnya para hakim, ya, itu menyerupai istilah nama yang lain malikul muluk, rajanya para raja, ya, raja di raja istilahnya. Di antara sekian banyak para raja, dia rajanya, ya, dia rajanya raja. Istilah seperti ini itu sama, nah, memiliki kesamaan. Dan ini dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan la malika illallah. Tidak ada malik, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang menamai dirinya Malikul Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Nah, ya. Beliau mengatakan tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang semisalnya, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, qala wa hakimul hukam misluhu au asyad. Demikian pula penamaan hakimul hukam, hakimnya para hakim. Ya. Ini sama, bahkan ini lebih parah. Ya. Ada seorang sahabat Hani ibnu Yazid. Beliau ini dahulu pernah diberi kunyah Abul Hakam. Ya. Bapaknya Hakim, Abul Hakam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada sahabatnya memiliki kunyah Abul Hakam, dan ini tidak boleh, Nabi menjelaskan. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha huwal hakam. Allah itu adalah Al-Hakam. Ya. Artinya kalau ada seseorang mengatakan Abul Hakam, berarti dia Abullah, bapaknya Allah, Ta'ala Allah. Tidak boleh seperti itu, haram, ya kan? Nabi mengatakan, Innallaha huwal hakam. Al-Hakam itu Allah. Wa ilaihil hukmu. Hukum itu kembali kepadanya. Allah lah yang menentukan. Kemudian Nabi SAW mengubah kunyahnya dari Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Abu Shuraih ini penisbatan kepada anaknya yang paling besar, bernama Shuraih. Maka Rasul SAW mengganti kunyah beliau menjadi dari Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Nah, ini loh nama-nama yang apabila digunakan ini terkesan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Hakimul Hukam, ya, Qadhil Qudah, Malikul Amlak, Malikul Muluk. Nah, demikian pula kalau ada istilah bukan istilah Arab tapi istilah Ajam, Syahan Syah. Syah itu biasa digunakan oleh orang Ajam, itu artinya raja. Syah. Ya. Dan sebagian orang Indonesia ada yang namanya Syah ya. Nah, itu biasanya ini memiliki kedudukan yang tinggi, bangsawan. Syahan Syah, raja di raja. Ini menurut istilah Ajam. Demikian, ini sama hukumnya. Ini tidak boleh, ini dibenci. Penamaan seperti itu. Maka sebagian kelompok dari para kalangan ulama salaf, mereka benci untuk dikatakan ini qadhil qudah, ini hakimnya para hakim. Nah, ada seseorang di negeri Afrika, tepatnya di Libya dahulu pernah, bernama Al-Qaddafi, tahu ya? Al-Qaddafi, mantan pemimpinnya negeri Libya. Itu pernah dijuluki Malikul Muluk Ifriqiya, raja di rajanya negeri Afrika. Nah, ini Al-Qaddafi. Ya. Dan demikian tidak boleh, ini makruh, ini tidak diperbolehkan. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa min hadzal bab aidan, termasuk di dalam bab ini pula. Ini beliau menyebutkan beberapa contoh penyakit yang ditimbulkan dari ambisi terhadap kedudukan dan kekuasaan. An yuhibba dzu syarafi wal wilayati an yuhmada ala af'alihi wa yusna alaihi biha wa yatlubu minan nasi dzalik wa yatasabbaba fi adza'i man la yujibu ilaihi. Termasuk penyakit yang ditimbulkan dari ambisi terhadap kedudukan, kekuasaan adalah seseorang yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kekuasaan,
Dia senang untuk dipuji perbuatan-perbuatannya. Nah, senang dia perbuatannya itu dipuji. Sesungguhnya dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemuliaan, tetapi ada di dalam hatinya rasa ingin dipuji dari perbuatan-perbuatannya. Bahkan yatlubu minan nasi dzalik, bahkan dia meminta manusia untuk memujinya. Kalau nggak dipuji, dia bisa marah. Bahkan kalau nggak dipuji, dia bisa marah. Ya. Wa rubbama kana dzalikal fi'lu ila dzami aqrab minhu ila al-madh. Perbuatan seperti ini lebih condong kepada kehinaan daripada perbuatan yang mulia yang terpuji. Nah, memang dia orang yang mulia, memang dia orang yang memiliki kedudukan, atau memang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Masya Allah, dia ahli ibadah, dia rajin sholat misalnya. Masya Allah, si fulan ini puasanya rajin, ya. Puasa Daudnya nggak pernah lepas misalnya. Masya Allah, si fulan ini rajin datang ke majelis ilmu. Nah, Masya Allah, si fulan ini kalau permasalahan ta'awun, ini orang yang paling terdepan. Masya Allah, si fulan ini kalau masalah bersedekah, ya, dia kalau bersedekah itu ibarat orang yang nggak takut jatuh miskin. Nah, artinya memberikan hartanya tanpa pikir panjang. Ya. Dia punya kemuliaan, dia punya kedudukan, dan dia punya amalan yang zahirnya memang itu baik. Ya. Wa rubbama azharu amran hasanan fil zahir. Terkadang dia menampakkan memang perkara baik secara zahir, ya, dari amalan-amalannya. Akan tetapi wa ahabbal madha alaih. Akan tetapi dia suka dipuji. Ya, senang dipuji dengan perbuatannya. Wa qasada bihi fil batini syarran. Dia menyembunyikan kejelekan di dalam batinnya, yaitu tadi, ya, ar-riya wa sum'ah. Senang dilihat, senang didengar. Qala wa qasada tamwiha dzalik. Bahkan dia menyembunyikan niatannya tersebut, niatan yang jelek tadi. Wa tarwijahu 'alal khalq, dan dia suka perbuatannya itu diketahui oleh banyak orang. Nah, wa hadza yadkhulu fi qoulihi ta'ala. Perbuatan seperti ini termasuk celaan. Ini termasuk celaan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Janganlah engkau mengira, janganlah engkau sekali-kali mengira orang-orang yang senang, orang-orang yang gembira, ya, senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Akan tetapi mereka juga cinta untuk dipuji atas suatu perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya. Ini bukan perbuatannya, ini bukan amalannya. Tetapi dia dipuji atas amalan orang lain, perbuatan orang lain misalnya. Dia senang. Bukan dia yang berbuat, bukan dia yang beramal, tapi pujian itu datang kepadanya. Dia cinta seperti ini. Nah, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka jangan sekali-kali kalian mengira, menyangka bahwa dia akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalil ini seakan-akan ada iskal. Ya. Ada mungkin yang yang kurang tepat dari sisi pendalilan yang disebutkan oleh al-muallif.
Ayat ini kan menyebutkan celaan kepada orang yang senang dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, misal ada orang menyumbang dana yang sangat besar misalnya untuk pembangunan masjid. Dia suatu kampung, dia yang membangun masjid tersebut. Ya, si fulan ini. Akhirnya alhamdulillah di kampung tersebut yang sebelumnya tidak ada masjid untuk sholat berjamaah, ada masjid. Ya. Tetapi dia tidak diketahui. Orang-orang bertanya, siapa ini yang membangun masjid? Nah, siapa donaturnya? Ya. Orang-orang mengira si fulan, si Alan, si A. Oh, ini jangan-jangan si A, padahal bukan dia. Kemudian mereka datang kepada A, ya, berterima kasih, masya Allah, ya, engkau ini kami tidak menyangka ternyata engkau bisa juga memberikan kami masjid di desa kami, misalnya di kampung kami. Nah, padahal bukan dia, tapi dia senang, dia dipuji. Ya. Kalau dalam permasalahan seperti ini nggak ada iskal, termasuk dalam ayat ini. Orang yang senang dipuji bukan atas perbuatannya. Nah, ini al-mu'allif memberikan contoh orang yang dipuji, senang dipuji, tetapi memang atas perbuatannya dia. Memang si fulan ini rajin sholat, rajin puasa, dipuji dia senang. Ya memang saya rajin puasa, memang saya rajin sholat, senang dia dipuji. Apakah termasuk di dalam ayat ini? Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan dua pendapat ahli tafsir di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan, nah, kalau memang amalan tersebut dia yang melakukan, kemudian dia dipuji, maka tidak termasuk celaan dalam ayat ini. Tidak mengapa. Toh memang dia yang melakukan, ya. Kemudian dia dipuji, nah, itu haknya dia. Nah, dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'aita ar-rajul ya'malul amal minal khair wa yahmaduhun nasu alaih." Wahai Nabi, bagaimana pendapatmu tentang seseorang dia melakukan suatu amalan kebaikan, kemudian manusia memujinya. Ya, Masya Allah si fulan ini dia rajin, Masya Allah si fulan ini semangat, Masya Allah fulan ini sabar, ya. Nah, Masya Allah fulan ini adabnya bagus. Dia melakukan amalan berupa kebaikan, kemudian manusia memujinya. Ya. Apa pendapatmu wahai Nabi? Nabi mengatakan, qala tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan. Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin atas amalannya berupa kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum dia mendapatkan balasan di akhirat, dia mendapatkan balasan tersebut di dunia. Berupa apa? Pujian manusia kepadanya. Artinya tidak mengapa. Nah, ini pendapat pertama, yang enggak apa-apa, itu kan amalan dia. Nah, tapi ini permasalahan yang perlu dirinci. Para ulama merinci. Disebutkan pendapat yang kedua, tidak demikian. Diberikan catatan, kalau dia beramal amalan kebaikan, kemudian datang pujian manusia kepadanya, ya, akan tetapi setelah datang pujian tersebut ada athar di dalam hatinya, ada pengaruh di dalam hatinya, membawa pengaruh, ya, sehingga muncul penyakit ria, senang dilihat, senang dipuji, ya, ada kejelekan yang timbul di dalam hatinya, maka dia termasuk dalam celaan ayat ini, walaupun dia yang mengamalkan. Nah, pendapat yang kedua ini lebih dekat. Ya. Walaupun itu amalannya dia, itu amalan soleh, amalan kebaikan, kemudian dia dipuji, dan itu balasan yang disegerakan oleh Allah kepada seorang mukmin, memang benar. Akan tetapi ketika membuat athar, pengaruh di dalam hatinya, timbul rasa ujub, ya, rasa ria, ingin dipuji, sombong, maka dia termasuk di dalam celaan ayat tersebut. Wallahu a'lam.
Beliau melanjutkan, fa inna hadhihi al-ayata inna nazalat fi man hadhihi sifatuh wa hadha al-wasfu ani talab al-madha min al-khalq wa mahabbatahu wal uqubatu ala tarkihi la yasluhu illa lillahi wahdahu la syarikalah. Ayat ini turun tentang orang yang sifatnya seperti ini, yang cinta kepada pujian, senang kepada pujian dari makhluk. Nah, dan tidak boleh menghukum manusia untuk tidak memujinya. Ini dia melakukan suatu amalan, ya, dia meminta manusia untuk dipuji, ya. Kalau manusia nggak melakukannya, bahkan dia bisa marah, ya. Perbuatan seperti ini nggak boleh untuk dilakukan, ya. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh menghukum orang yang tidak memuji dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajib untuk dipuji. Allah berhak dan wajib untuk dipuji. Lantas bagaimana kalau kita melakukan suatu amalan soleh, ya, bagaimana kita menjaga diri kita, terutama hati kita ini dari ikhlas, bersih dari sifat riya, ingin dipuji. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan solusinya di dalam Kitabul Fawaid, kitab beliau Al-Fawaid, bagi orang yang ingin menghadirkan rasa ikhlas ketika dia beramal, ya. Beliau mengatakan salah satu kunci untuk menghadirkan rasa ikhlas di dalam diri ketika dia beramal adalah dia meyakini dengan seyakin-yakinnya annahu laisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadurru dhammuhu wa yashin illallahu wahdahu. Dia harus yakin, mengilmui dengan seyakin-yakinnya, tidak ada seseorang pun yang pujiannya itu mendatangkan manfaat, yanfa' wa yazin, dan pujiannya itu bisa memberikan hiasan, menghiasi, ya. Demikian pula tidak ada seseorang pun yang celaannya itu bisa mendatangkan mudarat dan bisa menjatuhkan kecuali pujian dan celaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, pujian yang datang dari manusia, celaan yang datang dari manusia, ya, itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seluruh manusia, banyak manusia yang memuji, tapi kalau Allah mencela, jatuh dia. Ya. Walaupun banyak manusia yang mencela dia, mendatangkan kemudaratan kepada dia, tetapi ketika Allah memuji dia, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, laisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadurru dammuhu wa yashin illallahu wahdahu. Nah. Qala rahimahullah, ala wa min huna kana aimatul huda yanhauna an hamdihim ala a'malihim wa ma yasduru minhum minal ihsani ilal khalq wa ya'muruna bi idafatil hamdi ala dzalika lillahi wahdahu la syarika lahu fa inna ni'ama kullahu minhu. Nah. Maka dari sini kata beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan adalah para aimatul huda, para pemimpin-pemimpin, para imam-imam, mereka melarang manusia untuk memuji mereka dengan amalan-amalan yang telah dilakukan. Ya. Jangan memuji atas amalan-amalan yang telah kami lakukan, kata mereka. Apa-apa yang muncul dari mereka berupa perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada makhluk, ya. Mereka memerintahkan manusia untuk menyandarkan pujian tersebut hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang berhak dipuji. Fa inna ni'ama kullahu minhu. Karena sesungguhnya kenikmatan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya sebagai wasilah. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh di sini. Qala kana Umar ibn Abdul Aziz. Ini loh sirah seorang alim
dari kalangan ulama al-mutaqaddimin memberikan contoh kepada kita, ya, yang sering berbuat kebaikan dan tidak senang untuk dipuji. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kana syadidul inayati bidzalik. Beliau adalah orang yang sangat perhatian dalam permasalahan ini. Yani tidak suka sama sekali untuk dipuji perbuatannya. Qala wa kataba marratan ila ahli al-mausim kitaban yuqra'u alaihim wa fihi al-amru bil ihsan ilaihim wa izalatil madhalim allati kanat alaihim. Nah, adalah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau sangat memperhatikan perkara ini. Beliau pernah menulis satu tulisan, ya, kepada orang-orang yang mengurusi haji, ibadah haji. Ya. Jadi orang-orang yang tinggal di haram, yang mengurusi para jamaah haji, tempat tinggal mereka, ibadah mereka, makan dan minum mereka. Nah, menulis perintah, ya, yang dibacakan kepada mereka berupa perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada jamaah haji. Ya, jaga mereka, perhatikan mereka, hilangkan kezaliman-kezaliman yang bisa terjadi pada mereka. Nah, wafil kitab, dan di dalam tulisan beliau itu disebutkan, wala tahmadu ala dzalika kullihi illallah fa innahu law wakkalani ila nafsi kuntu ka ghairi. Beliau berpesan, dan janganlah kalian memuji, ya, memberikan pujian. Nah, apabila ibadah haji tersebut berjalan dengan lancar, semua mendapatkan kebaikan, ya. Dan janganlah kalian memuji, berterima kasih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan berterima kasih memuji kepadaku. Karena sesungguhnya kalaulah Allah meninggalkan aku sendiri dalam perkara ini, nah, tidak ada menolong, ya, tidak ada pertolongan dari Allah dalam perkara ini kepadaku, niscaya aku akan sama seperti yang lain. Nah, niscaya aku akan sama seperti yang lain. Ya. Dan beliau memiliki andil yang sangat besar berjalannya ibadah haji dengan baik, ya. Ini atas dukungan beliau seorang khalifatul Rashid. Ya. Demikian pula kata beliau, wa hikayatuhu ma'al mar'ah allati talabat minhu an yafruda li banatiha al-yatama masyhuratun. Demikian pula hikayat yang datang dari Umar ibn Abdul Aziz ini sangat masyhur, sangat dikenal. Ketika beliau didatangi seorang wanita, ya. Seorang wanita datang kepada khalifah, pemimpin Umar ibn Abdul Aziz, untuk memberikan bantuan kepada anak-anaknya. Ya. Fa innaha kanat laha arba'u banat. Wanita ini dia memiliki 4 anak perempuan. Yatama, yatim, ditinggal oleh ayahnya. Ini enggak punya ayah, 4 anak perempuan ini. Datang kepada Umar ibn Abdul Aziz mengadu, meminta bantuan. Nah, fafarada lisnitaini minhunna wa hiya tahmadullah. Kemudian beliau mulai memberikan bantuan satu persatu, diberikan kepada anak-anak tersebut, ya. Diberikan kepada anak perempuan yang pertama, kemudian selanjutnya diberikan kepada anak perempuan yang kedua, ya. Sampai kepada anak yang kedua pemberian tersebut, ibunya berkata, "Na'am, alhamdulillah." Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Masih ada 2 lagi, yang ketiga dan keempat. Kemudian ketika beliau thumma farada li tsalitsah fasyakarathu. Kemudian ketika beliau memberikan bantuan kepada anak yang ketiga, diberikan bantuan kepada anak yang ketiga. Nah, ibunya tadi, perempuan tadi mengatakan, ya, dia bersyukur, berterima kasih, terima kasih. Nah, ucapannya mulai beda sudah. Ketika memberikan bantuan kepada yang pertama dan yang kedua, ibunya mengatakan alhamdulillah. Nah, ketika beliau melanjutkan memberi bantuan kepada anak yang ketiga, ibunya bersyukur, berterima kasih. Yani mengucapkan terima kasih kepada Umar ibn Abdul Aziz. Faqala,
dari ucapan yang berbeda ini beliau mengatakan, innama kunna nafridu lahunna haitsu kunti tuwallina alhamda ahlahu. Sesungguhnya kata Umar ibn Abdul Aziz, kami memberikan bantuan kepada anak-anak ini ketika engkau wahai wanita mengembalikan pujian tersebut kepada ahlunya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji. Ya. Maka ketika si wanita tersebut berterima kasih pada pemberian yang ketiga, artinya dia bersyukur kepada Umar ibn Abdul Aziz, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak menyandarkan pujian tersebut kepada Allah, tapi kepada Umar ibn Abdul Aziz. Dia menahan pemberian tersebut, tidak memberi kepada anak yang keempat, dia tahan. Nah, sesungguhnya kami memberikan pemberian ini ketika engkau menyandarkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan pemberian yang keempat. Famuri hadhihi thalath yuwasina rabi'ah. Kemudian beliau mengatakan, perintahkan kepada anak-anakmu yang tiga ini, yang tiga orang yang telah diberi ini, untuk berbagi kepada yang keempat. Subhanallah. Beliau enggak memberi yang kepada yang keempat, menahan pemberiannya. Beliau mengatakan, ini tiga orang anak ini suruh berbagi kepada adiknya atau saudarinya yang keempat. Ya. Yuwasina rabi'ah, bagi kepada yang keempat dari pemberian tersebut. Au kama qala radhiyallahu anhu, atau sebagaimana yang beliau ucapkan. Ya. Artinya beliau tidak senang untuk dipuji. Ya. Tidak senang untuk pujian itu disandarkan kepadanya. Walaupun sebenarnya memang berhak untuk dipuji, diucapkan syukur kepadanya, dan perbuatan wanita tersebut tidak salah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ya kan? Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Fa ilam tajidu fad'u lahu. Apabila engkau tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk membalas, maka berikan doa kepada dia. Ya. Ucapkan jazakallahu khairan. Ucapkan syukur kepadanya, terima kasih. Nah, tidak mengapa. Ya. Tetapi ini permisalan, contoh seorang Umar ibn Abdul Aziz yang tidak suka untuk dipuji. Ketika pujian itu datang kepadanya, beliau menahan pemberian. Nah, sesungguhnya kami memberi ketika engkau menyandarkan pujian itu kepada Allah semata. Ya. Ketika wanita tersebut memuji Umar ibn Abdul Aziz, beliau menahan pemberiannya. Demikian. Nabi juga SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Dari sini boleh kita katakan bahwa perbuatan wanita tadi tidak salah. Ya, tidak mengapa dia berterima kasih kepada Umar ibn Abdul Aziz. Tetapi inilah contoh di antara para ulama yang sangat benci untuk dipuji. Nah, dalam perkara duniawi sangat wara', sangat berhati-hati. Umar ibn Abdul Aziz itu terkenal, beliau adalah seorang khalifah yang tidak meninggalkan warisan sepeser pun, satu dirham pun kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Umar ibn Abdul Aziz pernah ditanya, kenapa kamu tidak meninggalkan warisan kepada anak-anakmu, ya, kepada keluargamu? Nah, bukankah itu suatu perkara yang boleh, meninggalkan warisan, ya, kepada anak-anak, mencegah supaya anak-anak keturunan itu ketika kita tinggalkan mereka la yatakaffafunan nas, tidak memberikan kaf, telapak tangan mereka kepada manusia-manusia. Maksudnya tidak meminta-minta. Kamu meninggalkan kepada mereka harta yang cukup untuk mereka, itu lebih baik daripada meninggalkan kepada mereka itu meminta-minta kepada manusia. Hadis Nabi SAW. Ya. Ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab. Ya, ini ra'yu beliau, ini pendapat beliau. Qala wa innama waladu Umar baina ahadi rajulain
imma rajulun salihun fayastaghnihi-Allah wa imma ghairu dzalik falan akuna awwala man a'anahu bil mali ala ma'siyatillah. Ketika ditanya kenapa kamu tidak meninggalkan warisan kepada keluargamu, engkau seorang khalifah, engkau meninggalkan harta itu sangat mampu. Beliau menjawab, sesungguhnya anak-anak Umar adalah di antara dua jenis manusia. Yang pertama, imma dia itu adalah anak yang soleh, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya. Saya tidak memberikan harta, Allah yang akan memberikannya. Atau anak Umar itu jenis yang kedua, ya, yang tidak soleh, yang berbuat maksiat. Maka kata beliau, falan akuna awwala man a'anahu bil mali ala maksiatillah. Maka aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membantu dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan harta tersebut. Nah, ya. Ya, ini ra'yu beliau, ini pendapat beliau Umar ibn Abdul Aziz. Ya. Mathalun minal amthal. Beliau ini dijadikan permisalan. Ini loh contoh para ulama kita yang sangat wara', sangat berhati-hati dalam permasalahan dunia. Ya. Walaupun mereka beramal dengan amalan yang sangat banyak, tapi nggak senang untuk dipuji, ya. Tidak senang sanjungan manusia, bahkan mereka benci kepada pujian manusia, tidak bermanfaat. Nah, hanya pujian dari Allah lah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Baik, sampai di sini insyaallah apa yang kita baca, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.